Aku tidak pernah berniat menceritakan ini ke siapapun. Bahkan sampai hari ini, namaku tidak pernah muncul di laporan pencarian, seolah-olah kejadian itu memang tidak pernah ada. Tapi tubuhku masih mengingatnya. Bau tanah basah, hawa dingin yang menusuk tanpa angin, dan suara gamelan pelan yang pertama kali kudengar di Gunung Lawu. Pendakian itu berawal sederhana. Tidak ada firasat buruk, tidak ada mimpi aneh sebelumnya. Aku, Bima, dan Yoga berangkat seperti pendaki pada umumnya. Kami bertiga sudah sering naik gunung bersama. Lawu bukan yang pertama, tapi entah kenapa sejak awal aku merasa gunung ini berbeda. Bukan lebih tinggi, bukan lebih terjal, melainkan lebih diam. Seperti sedang memperhatikan. Aku berjalan di depan. Bima di tengah, sibuk bercanda soal mitos-mitos Lawu yang katanya penuh larangan. Yoga di belakang, lebih banyak diam. Ia bukan pendaki yang penakut, tapi sejak dari base camp, wajahnya terlihat tegang. Beberapa kali aku memergokinya menoleh ke arah hutan, seolah ada yang memanggil namanya. "Halo kamu, Ga?" canda Bima. Yoga hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Perasaanku aja nggak enak." Aku mengabaikannya. Dalam pikiranku saat itu, perasaan tidak enak hanyalah sugesti dari cerita-cerita lama. Pasar setan, penunggu jalur, pendaki yang tak pernah turun. Semuanya terdengar seperti bumbu agar Lawu tetap disegani. Hari pertama pendakian berjalan normal. Jalur masih jelas, tanah padat, pepohonan rapat tapi ramah. Kami sempat berpapasan dengan beberapa pendaki lain. Mereka menyapa, tertawa, dan menghilang di tikungan jalur. Tidak ada yang aneh. Sampai matahari mulai condong ke barat. Menjelang sore, udara berubah drastis. Bukan dingin yang biasa, tapi dingin yang terasa berat, seolah menempel di kulit. Aku menghentikan langkah dan menoleh ke belakang. Bima masih berceloteh, tapi suaranya terdengar agak jauh, padahal jarak kami hanya beberapa meter. Saat itulah aku mendengar suara itu. Pelan, teratur. Seperti bunyi kenong dipukul perlahan. Aku berhenti. "Dengar nggak?" tanyaku. Bima berhenti juga. "Dengar apaan?" Yoga mengangkat wajahnya. Matanya melebar. "Gamelan?" Aku merinding. Suara itu datang dari arah hutan, bukan dari jalur. Tidak keras, tapi jelas. Dan anehnya, tidak membuat takut, lebih seperti undangan. "Paling suara angin," kata Bima, mencoba tertawa. Tapi tawanya tidak sampai ke matanya. Kami memutuskan melanjutkan perjalanan. Aku menolak menoleh ke arah suara itu, meski telingaku terus menangkap iramanya. Ketika suara itu akhirnya hilang, aku justru merasa kehilangan, seperti baru saja melewatkan sesuatu yang penting. Kami mendirikan tenda sebelum malam benar-benar turun. Saat maghrib, kabut datang tanpa aba-aba. Tebal, sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung. Hanya napas kami sendiri. Malam itu, kami makan seadanya. Bima kembali bercanda, mencoba menghidupkan suasana. Yoga tidak banyak bicara. Ia duduk menghadap hutan, punggungnya lurus, seperti sedang mendengarkan seseorang berbicara pelan. "Ada apa, Ga?" tanyaku. Ia menoleh perlahan. "Mas, kalau di Lawu, katanya nggak boleh manggil nama orang sembarangan ya." Pertanyaan itu membuat dadaku terasa kosong. Aku mengangguk pelan. "Katanya sih gitu." Yoga menunduk. "Tadi aku dengar ada yang manggil namaku." Aku ingin tertawa, ingin mengatakan itu hanya sugesti. Tapi suaraku tidak keluar. Karena pada saat yang sama, aku sadar satu hal. Sejak kabut turun, aku tidak mendengar suara hutan sama sekali. Malam semakin larut. Kami masuk ke tenda. Angin tidak berembus, tapi kain tenda bergetar pelan, seperti disentuh dari luar. Aku mencoba tidur, memejamkan mata sambil meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun mimpi datang terlalu cepat. Aku berdiri di sebuah pasar. Ramai. Terlalu ramai untuk sebuah gunung. Orang-orang berlalu lalang, membawa keranjang, menawar barang, tertawa. Tapi ketika aku mencoba melihat wajah mereka, semuanya buram. Tidak jelas. Seperti bayangan. Seorang pedagang menatapku, atau setidaknya menghadap ke arahku. "Baru datang?" tanyanya.
Aku ingin menjawab, tapi suaraku hilang. Saat aku terbangun, tubuhku dingin oleh keringat. Di luar tenda, kabut masih tebal. Tapi ada satu hal yang membuatku duduk terpaku. Dari kejauhan, samar-samar, aku kembali mendengar suara gamelan itu. Aku terbangun sebelum matahari muncul. Jam tanganku menunjukkan pukul 5 pagi, tapi cahaya yang seharusnya menyelinap di sela pepohonan tidak pernah datang. Kabut masih menggantung rendah, tebal seperti dinding. Udara terasa lembab dan dingin, namun bukan dingin pagi yang menyegarkan, melainkan dingin yang membuat dada sesak. Bima masih terlelap, sementara Yoga duduk bersila di depan tenda. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong, menatap lurus ke arah jalur yang tertutup kabut. "Kamu nggak tidur?" tanyaku pelan. Yoga menoleh perlahan. "Tidur, tapi rasanya kayak enggak." Jawabannya membuat tengkukku merinding. Aku keluar tenda dan mencoba menghirup udara dalam-dalam. Bau tanah basah begitu kuat, bercampur aroma yang asing, seperti bunga layu dan asap kemenyan tipis. Aku menoleh ke kanan dan kiri, berharap melihat jalur kemarin, tapi yang terlihat hanya pepohonan yang tampak asing. Meski aku yakin semalam kami mendirikan tenda di jalur resmi. Bima akhirnya bangun. Ia mengucek mata dan langsung mengeluh. "Dingin banget. Aneh, biasanya pagi gini udah terang." Kami bersiap melanjutkan pendakian. Saat aku membuka peta dan kompas, jarumnya bergerak tidak wajar. Berputar pelan, lalu berhenti mengarah ke tempat yang berbeda dari kemarin. "Mungkin rusak," kata Bima cepat. Terlalu cepat, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Kami mulai berjalan. Anehnya, jalur yang kami lalui terasa terlalu rapi. Tanah pada tanpa jejak, ranting-ranting tersusun seakan sengaja disingkirkan. Tidak ada bekas sepatu pendaki lain. Padahal Lau jarang sepi, apalagi di musim pendakian. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami sampai di sebuah pohon besar yang akarnya menjalar seperti ular. Aku berhenti mendadak. "Mas," ucap Yoga pelan, "pohon ini." Aku menelan ludah. Aku mengenali pohon itu. Kami melewatinya kemarin sore, tak jauh dari tempat mendirikan tenda. "Berarti kita muter," kata Bima. "Santai aja." Kami mencoba jalur lain. Menurun, lalu menanjak. Namun setiap kali berhenti, selalu ada rasa dejavu yang kuat. Batu yang sama. Pohon yang sama. Bahkan bekas goresan kecil di batang kayu yang kuingat, karena bentuknya mirip huruf S. Siang datang tanpa terasa seperti siang. Tidak panas, tidak terang. Matahari seperti tertutup selamanya oleh kabut. Perutku mulai terasa lapar, tapi anehnya tidak sampai lemas. Seolah tubuh kami dipaksa bertahan tanpa energi. Sekitar tengah hari, kami mendengar langkah kaki dari depan. Aku langsung berhenti dan mengangkat tangan, memberi isyarat agar yang lain diam. Dari balik kabut, muncul sosok laki-laki tua. Pakaian lusuh, membawa tongkat kayu. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. "Mau kemana?" tanyanya datar. Kami saling pandang. Aku menjawab, "Turun, Pak. Kami kayaknya salah jalur." Orang tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Turun itu ke atas," katanya sambil menunjuk arah yang justru menanjak. Bima tertawa kecil. "Bapak bercanda ya?" Namun laki-laki itu tidak tertawa. Ia hanya menatap kami satu persatu, lama berhenti di wajah Yoga. "Kamu, jangan sering noleh ke belakang," katanya pelan. Dadaku berdegup kencang. Saat aku hendak bertanya maksudnya, kabut menebal. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang. Tidak berjalan pergi. Tidak terdengar langkah. Hilang begitu saja. "Halusinasi," kata Bima, tapi suaranya bergetar. Yoga menggenggam tali ranselnya kuat-kuat. "Dia bau tanah lama," bisiknya, "bukan bau orang hidup." Kami melanjutkan perjalanan dalam diam. Langkah kami semakin berat, bukan karena tanjakan, tapi karena perasaan diawasi. Beberapa kali aku merasa ada yang berjalan sejajar di balik pepohonan. Ketika aku menoleh, tidak ada apa-apa. Menjelang sore, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Lebih ramai. Seperti suara banyak orang berbicara bercampur tawa.
Aku melihat mata Yoga berkaca-kaca. Itu dari sana, katanya, menunjuk ke arah jalur kecil yang nyaris tertutup semak. Bima menahan lenganku. Kita jangan ke sana. Aku mengangguk. Tapi anehnya, kakiku justru melangkah mendekat tanpa sadar. Dadaku terasa hangat, kepalaku ringan. Untuk sesaat, aku lupa rasa takut. Sampai aku sadar satu hal yang membuatku berhenti seketika. Di antara suara ramai itu, aku mendengar seseorang menyebut namaku dengan sangat jelas. Dan suara itu, bukan suara manusia yang kukenal. Aku berhenti tepat di tengah langkah. Namaku tadi diucapkan dengan intonasi yang terlalu akrab, seolah orang itu mengenalku sejak lama. Padahal, di Gunung Lawu, tidak ada siapapun yang seharusnya tahu nama kami. Mas, kamu dengar juga, kan? Suara Yoga bergetar. Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku kering. Bima terlihat berusaha tenang, tapi jemarinya mencengkeram tali carrier begitu kuat sampai memutih. Jangan ditanggapi, katanya cepat. Kalau dipanggil, jangan jawab. Kami berbalik arah, menjauh dari sumber suara. Anehnya, semakin kami menjauh, suara itu justru terdengar mengiringi langkah kami. Bukan dari satu arah, tapi seakan berpindah-pindah, mengikuti dari kejauhan. Hutan berubah. Pepohonan semakin rapat, akar-akar menjulur di jalur seperti sengaja ingin menjatuhkan. Kabut menipis sebentar, cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang membuat langkahku tersendat. Di antara pepohonan, aku melihat susunan batu menyerupai gapura kecil. Tidak tinggi, tapi rapi, seolah buatan tangan manusia. Di depannya terdapat bekas-bekas sesaji yang sudah mengering, bunga, abu, dan potongan kain hitam. Kita nggak pernah lewat sini, gumam Bima. Yoga justru melangkah mendekat, matanya kosong. Ini jalur yang benar, katanya pelan, seperti sedang mengingat sesuatu. Aku menarik lengannya. Yoga, sadar. Saat aku menyentuhnya, tubuhnya dingin. Terlalu dingin untuk orang hidup. Ia tersentak, seperti baru terbangun dari tidur panjang, lalu menatap sekeliling dengan panik. Kita dari tadi kemana aja? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat dadaku berdegup kencang. Aku melihat jam. Jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Padahal rasanya kami baru berjalan sebentar sejak pagi. Waktu terasa melompat, tidak mengalir normal. Kami memutuskan berhenti dan beristirahat. Saat duduk, aku baru menyadari satu hal aneh. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Hutan Lawu yang biasanya hidup kini terasa seperti ruang kosong yang luas dan sunyi. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang. Kami bertiga menoleh hampir bersamaan. Seorang perempuan berdiri di sana. Pakaian pendakiannya terlihat usang, warnanya pudar. Rambutnya terurai, wajahnya pucat. Namun yang membuatku bergidik adalah matanya, menatap kami tanpa berkedip. Kalian juga nyasar? Tanyanya. Aku mengangguk, meski ada bagian dalam diriku yang berteriak agar tidak menjawab. Sudah berapa lama? Lanjutnya. 1-2 hari. Jawab Bima ragu. Perempuan itu tersenyum kecil. Aku sudah seminggu di sini. Dadaku mencelos. Seminggu? Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia lalu menunjuk ke arah jalur di samping gapura batu. Ada tempat rame di sana. Bisa istirahat. Ada yang jual makanan. Aku dan Bima saling pandang. Yoga menelan ludah. Tempat rame? Tanyaku pelan. Iya. Jawabnya ringan. Kayak pasar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kata itu kembali muncul. Pasar. Seperti dalam mimpiku. Ada orang-orangnya? Tanyaku lagi. Perempuan itu mengangguk. Lalu menambahkan kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri sempurna. Orang-orang yang gak pulang. Seketika angin dingin menerpa. Kabut kembali menebal, menutup wajah perempuan itu. Dalam sekejap, ia sudah tidak ada di tempatnya berdiri. Tidak ada suara langkah pergi. Tidak ada jejak. Bima memaki pelan. Ini udah nggak benar. Yoga terduduk lemas. Nafasnya terengah. Mas, aku kayak pernah kesini. Aku menoleh cepat. Maksudmu? Ia memejamkan mata. Bukan dengan tubuhku, tapi kayak mimpi yang berulang. Menjelang senja,
Langit berubah kelabu tua. Suara gamelan kembali terdengar, kini disertai tawa dan riuh rendah yang lebih jelas. Bau makanan tercium samar, bau nasi hangat dan lauk sederhana. Perutku melilit, bukan hanya karena lapar, tapi karena rasa takut yang aneh. Takut sekaligus ingin mendekat. Aku sadar, sejak pagi kami tidak benar-benar mencari jalan turun. Seolah ada sesuatu yang perlahan mengarahkan kami ke satu titik. Dan entah sejak kapan, aku mulai merasa bahwa Gunung Lawu bukan lagi sekadar gunung. Ia sedang menunggu kami. Senja turun tanpa warna jingga. Langit di atas Gunung Lawu berubah kelabu kusam, seperti kain tua yang dilipat berkali-kali. Kami bertiga berjalan tanpa banyak bicara, mengikuti jalur yang entah sejak kapan terasa lebih jelas dibandingkan jalur lain. Bukan karena terlihat, tapi karena ada dorongan halus di dada, semacam keyakinan palsu bahwa inilah satu-satunya jalan. Aku tidak ingat siapa yang pertama kali melangkah ke jalur itu. Yang jelas, ketika aku sadar, kami sudah jauh dari jalur resmi. Pepohonan di sekeliling tampak berbeda. Batangnya lebih besar, daunnya lebih gelap. Beberapa pohon terlihat seperti saling menunduk, membentuk lorong alami. "Mas," suara Yoga lirih. "Kalau kita balik sekarang, bisa nggak?" Aku ingin menjawab bisa. Tapi kata itu tertahan di tenggorokan. Naluriku berkata, terlambat. Kami mendirikan tenda di sebuah tanah datar yang terlalu sempurna untuk ukuran hutan. Tidak ada batu tajam, tidak ada akar besar. Bahkan tanahnya terasa hangat saat disentuh, seolah baru saja diinjak banyak orang. Malam turun cepat. Kabut tidak datang dari satu arah, tapi muncul dari tanah, perlahan naik hingga setinggi dada. Suara gamelan kini terdengar jelas, tidak lagi samar. Ada kendang, ada gong, ada suara orang berbincang, semuanya bercampur jadi satu. "Ini bukan halu," bisik Bima. "Ini beneran ada." Aku mengangguk. Di sela suara itu, aku mendengar suara sendok beradu, suara kain diseret, dan tawa anak kecil. Semua terdengar terlalu nyata untuk sesuatu yang seharusnya tidak ada di gunung. Kami tidak menyalakan kompor. Bukan karena takut, tapi karena tiba-tiba rasa lapar itu hilang. Perut terasa penuh, meski kami tidak makan apapun sejak siang. Aku sadar, tubuh kami mulai mengikuti aturan yang bukan milik manusia. Yoga duduk memeluk lutut, wajahnya pucat. "Mereka dekat," katanya tanpa membuka mata. "Siapa?" tanya Bima. "Yang dari pasar." Kalimat itu membuat jantungku berdegup keras. Pasar. Kata itu kini terasa seperti kunci yang membuka banyak hal sekaligus. Sekitar tengah malam, langkah kaki terdengar mengitari tenda. Tidak berat, tidak ringan. Teratur. Seperti orang berjalan santai. Aku bisa mendengar suara napas, bahkan suara kain bergesek. Tapi tidak ada bayangan, tidak ada siluet. Aku memberanikan diri membuka resleting tenda sedikit. Kabut begitu tebal hingga jarak 1 meter pun tidak terlihat jelas. Namun di balik kabut, aku melihat lampu-lampu kecil. Banyak. Bergerak perlahan, naik turun seperti lentera yang dibawa orang berjalan. Dari arah itu, terdengar suara seseorang berkata, "Wes wayahe." Bahasa Jawa itu diucapkan dengan nada lembut, hampir seperti menidurkan anak kecil. Yoga tiba-tiba berdiri. Gerakannya kaku, matanya setengah terpejam. Ia melangkah ke arah suara tanpa berkata apa-apa. Aku langsung menariknya. "Yoga, sadar." Ia menoleh padaku. Untuk sesaat, aku tidak melihat Yoga yang kukenal. Matanya kosong, tapi di balik kekosongan itu ada ketenangan yang menakutkan. "Mereka nungguin," katanya pelan. "Kita telat." Bima mulai panik. Ia merapal doa terbata-bata, suaranya bergetar. Aku memeluk Yoga erat-erat, mencoba menahannya agar tidak melangkah pergi. Suara pasar semakin ramai. Kini terdengar jelas suara tawar-menawar, suara koin dijatuhkan, dan tawa keras. Bau makanan semakin kuat, bau sate terbakar, nasi hangat, dan kuah yang menggiurkan. Aku menyadari satu hal yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Tidak satu pun dari suara itu terdengar jauh. Semuanya terasa sangat dekat. Malam itu aku mengerti, tanpa seorang pun berkata apa-apa. Kami tidak lagi sekadar tersesat di Gunung Lawu.
Kami sedang berada di ambang tempat yang tidak seharusnya diinjak manusia. Dan dari kejauhan, di balik kabut dan cahaya lentera, sesuatu sedang membuka lapaknya, menunggu kami datang. Aku tidak tahu kapan tepatnya kami berhenti menganggap malam itu sebagai malam biasa. Yang jelas, setelah suara pasar itu semakin dekat, rasa takut berubah bentuk. Bukan lagi panik, tapi pasrah yang dipaksakan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menekan batin kami agar menerima apapun yang akan terjadi. Kami tidak tidur. Bukan karena tidak mengantuk, tapi karena setiap kali mata terpejam, suara-suara itu masuk ke kepala, lebih jelas, lebih ramai. Aku mendengar orang menawar harga, menyebut nama barang yang tidak masuk akal. Ada yang menawarkan umur panjang, ada yang menukar ingatan lama. Semua terdengar seperti bisikan tepat di telinga. Menjelang pagi, suara itu menghilang perlahan. Kabut masih tebal, tapi cahaya redup mulai muncul dari balik pepohonan. Aku menghela napas panjang, berharap semua yang terjadi semalam hanyalah ujian mental karena kelelahan. Namun harapan itu runtuh saat kami keluar dari tenda. Jalur yang kemarin kami kenal sudah tidak ada. Tanah di depan tenda kini berubah menjadi jalan lebar dari tanah padat, seperti sering dilewati banyak orang. Di sisi kanan kiri jalan, terdapat bekas pijakan kaki yang tidak menyerupai sepatu pendaki. Terlalu bulat, terlalu rapi. "Mas, ini bukan jalur kemarin," gumam Bima. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Jalan itu memanjang lurus ke depan, menghilang ke balik kabut. Entah kenapa, berdiri di tempat justru membuat dada sesak. Kakiku terasa ingin bergerak. Yoga berdiri paling depan. Sejak pagi, ia terlihat lebih tenang. Terlalu tenang. Wajahnya tidak lagi pucat, justru terlihat segar, seolah baru tidur nyenyak semalaman. "Kita lewat sini," katanya mantap. Aku hendak membantah, tapi suaraku kalah oleh keyakinan aneh dalam ucapannya. Akhirnya, kami berjalan mengikuti jalan itu. Semakin jauh melangkah, hutan berubah lagi. Pepohonan makin jarang, digantikan tanah terbuka. Udara tidak lagi dingin, melainkan hangat seperti sore hari di desa. Bau kayu bakar dan makanan rebus tercium jelas. Kami melihat bangunan kecil di kejauhan. Bukan rumah permanen, tapi gubuk-gubuk bambu berjajar. Atapnya dari daun kering. Di depannya tergantung lampu minyak yang masih menyala meski hari mulai terang. "Ini, perkampungan?" Bima berbisik. Belum sempat aku menjawab, seseorang keluar dari salah satu gubuk. Seorang pria setengah baya, mengenakan ikat kepala kain coklat. Wajahnya ramah, senyumnya lebar. "Monggo, mampir dulu," katanya santai. "Pendaki ya?" Aku membeku. Suaranya sama persis dengan yang kudengar semalam. "Kami, tersesat," jawabku hati-hati. "Lah, semua yang kesini juga tersesat," katanya ringan, lalu tertawa kecil. Tawa yang membuat dadaku bergetar tidak nyaman. Beberapa orang lain mulai bermunculan. Ada perempuan membawa tampah, ada anak kecil berlari-lari. Semuanya terlihat normal, terlalu normal untuk tempat yang seharusnya tidak ada di peta. Namun ketika aku mencoba menatap wajah mereka satu persatu, mataku terasa perih. Seperti ada yang mengaburkan pandangan. Wajah-wajah itu sulit diingat, seolah tidak mau direkam oleh ingatan. Yoga melangkah maju tanpa ragu. "Sudah lama saya nunggu," katanya. Aku menoleh cepat. "Nunggu siapa, Ga?" Ia tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya. "Pasarnya buka hari ini." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Saat itulah aku sadar, kami tidak sedang menuju pasar setan. Kami sudah masuk ke dalamnya. Aku berdiri kaku di tempat, sementara orang-orang itu semakin banyak bermunculan dari gubuk-gubuk bambu. Mereka bergerak seperti warga desa pada umumnya. Ada yang menyapu tanah, ada yang menata barang di atas lapak, ada pula yang menyalakan tungku kecil. Asap tipis mengepul, membawa aroma masakan yang membuat perutku kembali terasa penuh meski belum makan apapun. "Mas, kita nggak boleh lama-lama di sini," bisik Bima di sampingku. Suaranya hampir tenggelam oleh riuh rendah aktivitas. Aku mengangguk, tapi kakiku terasa berat, seolah tanah menahannya. Setiap kali mencoba melangkah mundur, ada rasa nyeri halus di dada,
seperti diperingatkan agar tidak melawan. Seorang perempuan tua mendekat. Rambutnya disanggul rapi, kebayanya lusuh namun bersih. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tanpa menunjukkan gigi. "Kamu kelihatan capek," katanya lembut. "Istirahat dulu. Nanti kalau pasar ramai, susah cari tempat duduk." "Pasar apa, Bu?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. "Pasar yang cuma buka kalau waktunya pas," jawabnya samar. "Kalian beruntung bisa datang." Aku melirik ke arah Yoga. Ia sudah duduk di sebuah bangku kayu bersama beberapa orang lain. Mereka berbincang pelan, tertawa kecil. Yoga terlihat begitu menyatu, seolah ia bagian dari tempat ini sejak lama. Bima menarik lenganku. "Dia kenapa, Mas? Dari tadi kayak beda." Aku tidak menjawab, karena aku juga merasakannya. Sejak masuk ke tempat ini, ingatanku terasa kabur. Aku harus berusaha keras mengingat wajah keluargaku, suara ibuku, bahkan alasan awal kami mendaki Lau. Semuanya seperti memudar perlahan. Tiba-tiba terdengar suara gong dipukul sekali. Dalam, menggetarkan tanah. Orang-orang di sekitar kami berhenti bergerak. Suasana hening sesaat, lalu berubah riuh. Lapak-lapak mulai dibuka. Kain digelar. Barang-barang disusun. Aku melihat isi lapak itu, dan napasku tercekat. Tidak ada sayur, tidak ada buah. Yang ada, potongan kain bertuliskan nama orang. Botol-botol kecil berisi bayangan bergerak. Bungkusan daun berisi sesuatu yang berdenyut pelan. Seorang pedagang memanggilku. Wajahnya tertutup caping, menunduk. "Cari apa?" tanyanya. "Apa saja boleh ditukar?" tanyaku refleks. Pedagang itu mengangguk. "Asal kamu punya gantinya." "Gantinya apa?" Ia mengangkat kepala sedikit. Untuk sesaat, aku melihat wajahku sendiri di balik caping itu. "Yang paling kamu simpan." Aku mundur satu langkah. Jantungku berdegup kencang. Di lapak sebelah, aku melihat Bima berdiri terpaku di depan seorang pedagang lain. Tangannya gemetar. "Dia nawarin aku jalan pulang," bisik Bima saat aku mendekat. "Tapi, dia minta satu ingatanku." Aku menelan ludah. "Jalan pulang." Kata itu terdengar begitu menggoda. Sementara itu, Yoga berdiri di tengah pasar. Beberapa orang mengelilinginya. Ia tampak tenang, bahkan tersenyum. "Aku cocok di sini," katanya keras, seolah bicara pada kami. "Di sini nggak ada rasa takut." Hatiku serasa diremas. Aku menyadari, pasar ini tidak hanya menjual barang, ia mengikis kemanusiaan sedikit demi sedikit. Suara gong kembali terdengar, kali ini 2 kali. Lebih keras. Perempuan tua tadi menatapku lagi. "Waktumu tidak banyak," katanya. "Kalau mau pulang utuh, jangan terlalu lama menawar." Aku menggenggam tali ranselku erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak pendakian ini dimulai, aku benar-benar takut kehilangan sesuatu yang tidak pernah kusadari begitu berharga. Dan di tengah riuh pasar yang semakin padat, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa yang akan tersisa dariku, jika aku benar-benar berhasil pulang? Suara gong ketiga terdengar lebih berat dari sebelumnya. Dentumannya merambat melalui tanah, masuk ke telapak kaki, lalu naik ke dada. Setiap orang di pasar berhenti menawar. Kepala mereka menoleh ke satu arah, ke ujung pasar yang tertutup kabut tebal. Dari sana, seseorang datang. Langkahnya pelan, tapi setiap pijakannya membuat kerikil bergeser sendiri, seolah memberi jalan. Ia mengenakan pakaian serba gelap, sederhana, seperti orang biasa. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, namun keberadaannya membuat pasar yang riuh berubah sunyi seketika. "Itu, siapa?" bisik Bima nyaris tak bersuara. Tidak ada yang menjawab. Bahkan Yoga yang sedari tadi tenang, kini berdiri kaku. Matanya mengikuti sosok itu dengan penuh hormat, seperti anak kecil melihat orang yang sangat ia kenal. Orang itu berhenti tepat di tengah pasar. Ia tidak berteriak, tidak memerintah. Namun semua pedagang menunduk bersamaan. "Pendaki," katanya pelan, tapi suaranya terdengar jelas di kepalaku. "Kalian terlalu lama di jalur." Aku memberanikan diri menatap wajahnya. Wajah itu samar, seperti tertutup bayangan tipis.
Setiap kali aku mencoba mengingat cirinya, kepalaku terasa pening. Kami cuma ingin pulang, ucapku lirih. Ia tersenyum kecil. Semua yang datang ke sini juga bilang begitu. Tangannya terangkat sedikit. Seketika, pemandangan di sekelilingku berubah. Aku melihat bayangan-bayangan bergerak di udara, seperti potongan ingatan. Ada pendaki-pendaki lain. Sendiri. Berkelompok. Wajah mereka penuh harap saat masuk ke pasar, lalu kosong saat keluar. Mereka memilih, lanjut sosok itu. Ada yang menukar rasa takut. Ada yang menukar penyesalan. Ada juga yang menukar dirinya sendiri. Napas Yoga tersengal. Ia melangkah maju. Aku mau tinggal, katanya mantap. Aku capek pulang. Aku langsung menarik lengannya. Yoga, jangan. Ia menoleh padaku. Untuk sesaat, ada keraguan di matanya. Namun sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Dia sudah mendengar panggilan lebih dulu, kata sosok itu. Sejak kaki pertamanya menginjak lau. Aku gemetar. Aku teringat semua keanehan sejak awal. Yoga yang gelisah, sering menoleh, sering melamun. Semua itu bukan kebetulan. Kalau begitu ambil aku saja, kataku tanpa berpikir. Gantiin dia. Bima menoleh tajam. Mas, jangan gila. Sosok itu tertawa pelan. Bukan tawa mengejek, tapi tawa orang yang sudah tahu jawabannya. Kamu belum cukup kosong. Tangannya menunjuk Bima. Yang itu masih ingin hidup. Bima terduduk. Wajahnya pucat pasi. Aku mau pulang, katanya terbata. Aku nurut. Ambil apa saja, asal aku bisa keluar. Pedagang di dekatnya menyodorkan sebuah bungkusan kain kecil. Kenangan paling awal, katanya. Bima menangis. Tangannya gemetar saat menyentuh bungkusan itu. Dalam sekejap, wajahnya berubah. Ia masih berdiri, masih bernapas, tapi sorot matanya kosong. Seperti seseorang yang lupa pernah menjadi anak kecil. Bima, panggilku. Ia menoleh, bingung. Kita kenal? Dadaku seperti ditusuk. Aku sadar, pasar ini tidak membunuh manusia. Ia mengurangi mereka. Sosok itu kembali menatapku. Sekarang tinggal kamu. Pasar kembali ramai. Tawa, tawar-menawar, langkah kaki. Semuanya menekan kepalaku. Aku merasa jika aku tinggal lebih lama, aku juga akan melepaskan sesuatu, tanpa sadar. Di tengah kekacauan itu, aku mendengar suara lain. Bukan gamelan. Bukan gong. Suara adzan. Lirih. Jauh. Tapi nyata. Aku menoleh ke arah sumber suara. Kabut di ujung pasar bergetar. Sosok itu ikut menoleh. Senyumnya memudar tipis. Waktumu hampir habis, katanya. Aku menggenggam tangan Bima yang kosong, dan menatap Yoga yang kini berdiri diam di antara para pedagang. Matanya tidak lagi mencari kami. Saat itu aku mengerti satu hal yang membuat kakiku akhirnya melangkah mundur. Pasar setan tidak menahan siapapun. Ia hanya menunggu siapa yang rela tinggal. Suara adzan itu datang dan pergi, seperti napas terakhir yang ditarik dunia nyata untuk kami. Pasar kembali riuh, namun kini terdengar terdistorsi, seolah-olah semua suara berasal dari dasar air. Lampu-lampu minyak berayun perlahan, cahayanya memanjang dan melengkung tidak wajar. Sosok berpakaian gelap itu melangkah mundur, menyatu dengan kabut. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tapi pasar mulai menutup diri. Lapak-lapak ditarik perlahan. Kain-kain dilipat sendiri. Pedagang-pedagang membelakangi kami satu persatu, seperti aktor yang meninggalkan panggung setelah pertunjukan selesai. Yang tersisa hanya jalan tanah di tengah pasar, jalan yang kini terbelah menjadi dua arah. Satu mengarah ke dalam, semakin gelap. Satu lagi mengarah ke kabut tipis yang bergoyang pelan. Mas, suara Bima terdengar asing. Kosong. Kita mau kemana? Aku menahan air mata. Ia masih berjalan, masih bicara, tapi sebagian dirinya sudah tertinggal di pasar ini. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Kita pulang, jawabku, meski aku sendiri tidak yakin. Yoga berdiri di tengah pasar. Tidak bergerak. Seorang perempuan tua, yang sejak awal menawari kami istirahat,
kini berdiri di sampingnya. Tangannya menyentuh bahu Yoga dengan penuh kepemilikan. Dia sudah memilih, katanya tenang. Jangan ditarik, nanti rusak. Aku melangkah mendekat. Yoga, lihat aku. Ia menoleh perlahan. Untuk sesaat, aku melihat kilatan dirinya yang dulu, mata yang lelah tapi penuh akal. Bibirnya bergetar. Mas, aku capek, katanya lirih. Di sini aku nggak perlu jadi siapa-siapa. Dadaku sesak. Aku sadar, pasar ini memberi apa yang tidak kami temukan di dunia luar, ketenangan palsu. Kalau kamu tinggal, kataku pelan, kamu nggak akan pernah pulang. Bukan cuma tubuhmu, tapi namamu. Yoga terdiam. Perempuan tua itu tersenyum tipis, seolah tahu pertarungan ini hampir selesai. Detik itu juga, angin kencang bertiup dari arah kabut. Lampu-lampu padam serentak. Suara pasar berubah menjadi jeritan samar. Bukan marah, tapi kecewa. Sekarang, bisikku pada Bima. Jangan nengok ke belakang. Apapun yang kamu dengar. Aku menariknya ke arah jalan yang mengarah ke kabut tipis. Langkah pertama terasa ringan, langkah kedua terasa seperti menembus air. Langkah ketiga, aku mendengar namaku dipanggil, dengan suara yang sangat aku rindukan. Aku hampir menoleh. Namun di saat itu, Yoga berteriak, "Mas!" Aku menoleh refleks. Kesalahan terbesarku. Yoga berdiri di batas pasar. Wajahnya setengah terang, setengah gelap. Ia tersenyum, bukan senyum pasrah, tapi senyum orang yang sudah memahami takdirnya. "Jangan cari aku," katanya. "Kalau kamu kangen, naiklah lagi ke Lau, tapi jangan pernah sampai ke sini." Kabut menelan tubuhnya perlahan. Perempuan tua itu ikut menghilang. Jalan di belakang kami runtuh, berubah menjadi tanah biasa, kosong, sunyi. Aku tersungkur, napasku tersengal. Bima berdiri di sampingku, menatap kosong ke depan. Pasar setan sudah hilang. Tapi bekasnya tertinggal, di ingatan yang bolong, di nama yang tidak lagi lengkap, dan di satu sosok yang tidak pernah ikut pulang. Saat kami melangkah keluar dari kabut itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Kami berhasil pergi, tapi tidak pernah benar-benar kembali utuh. Aku terbangun oleh rasa sakit yang menusuk di dada, seperti ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam tubuhku. Kabut masih menyelimuti segalanya, tapi pasar setan sudah tidak terlihat. Tidak ada lapak, tidak ada lampu minyak, tidak ada suara tawar-menawar. Yang tersisa hanya hutan Gunung Lau, sunyi, basah, dan terasa asing. Bima duduk di sampingku. Wajahnya kosong, matanya menatap satu titik tanpa fokus. Ia masih hidup, masih bernapas, tapi aku tahu, sebagian dirinya tidak ikut kembali. Kami berjalan tanpa arah. Jam tanganku tidak bergerak. Matahari tidak naik, tidak turun. Waktu seperti berhenti memberi kami pegangan. Setiap beberapa langkah, aku mendengar suara langkah lain mengikuti. Ketika aku berhenti, suara itu ikut berhenti. Aku tahu mereka belum benar-benar melepaskan kami. Di sebuah tanah lapang kecil, aku melihat batu besar dengan ukiran samar. Di sanalah semuanya kembali memuncak. Udara mendadak berat, menekan bahu hingga aku berlutut. Dari balik pepohonan, sosok berpakaian gelap itu muncul kembali. Kini tidak sendiri. Bayangan-bayangan berdiri di belakangnya. Banyak, terlalu banyak untuk dihitung. Wajah mereka samar, tapi aku tahu siapa mereka. Pendaki yang tidak pernah pulang. "Kalian sudah melewati batas," kata sosok itu. Suaranya kini tidak lagi tenang. "Yang satu harus tetap di sini." Dadaku bergetar. "Yoga sudah kalian ambil?" Dia memilih, jawabnya singkat. "Tapi hutang jalur belum lunas." Bima mendadak berdiri. "Ambil aku," katanya datar, seperti orang yang sudah menyerah. Aku nggak ingat apa-apa lagi. Aku menoleh tajam. "Bima, jangan." Sosok itu menatap Bima lama, lalu menoleh padaku. "Kamu masih memegang namamu," katanya. "Selama itu belum kau lepaskan, jalan keluar tidak akan terbuka." Aku teringat semua peringatan yang pernah ku dengar. Di gunung ini, jangan menyebut nama, jangan menoleh, jangan merasa paling ingin pulang. Tanganku gemetar.
Aku menunduk, menahan air mata. Kalau aku lepaskan namaku, kataku pelan, kami bisa pergi. Ia mengangguk sekali. Aku memejamkan mata dan mengucapkannya dalam hati, namaku sendiri, lalu membiarkannya pergi. Seketika kepalaku terasa ringan, seperti kehilangan beban sekaligus kehilangan arah. Kabut berputar kencang. Bayangan-bayangan menjerit, bukan marah, tapi kecewa. Tanah bergetar. Batu besar di hadapanku retak, memancarkan cahaya pucat. Pergilah, kata sosok itu, dan jangan pernah mencari yang tertinggal. Aku meraih tangan Bima. Kami berlari tanpa melihat ke belakang. Suara jeritan berubah menjadi gamelan pelan yang semakin menjauh. Saat cahaya putih menyilaukan menyergap pandanganku, satu pikiran terakhir melintas di kepalaku. Aku mungkin selamat, tapi aku tidak lagi sepenuhnya tahu siapa diriku. Aku sadar di atas tanah yang dingin, dengan bau solar dan tanah basah yang menusuk hidung. Suara orang-orang terdengar samar, bercampur dengan bunyi radio yang berisik. Saat mataku terbuka, langit tampak terlalu terang, seolah dunia sedang memaksa diriku kembali. Ini yang satu lagi sadar. Aku ingin bertanya, ingin memastikan di mana aku berada, tapi lidahku terasa kaku. Di sekelilingku ada beberapa orang berseragam, wajah mereka tegang namun lega. Relawan. Aku dan Bima ditemukan di jalur bawah, jauh dari rencana awal pendakian. Mereka berdua, tapi satu lagi, tanya seseorang. Pertanyaan itu menggantung lama. Tidak ada yang menjawab. Aku tahu jawabannya, tapi kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutku. Bahkan saat ditanya berkali-kali, aku hanya bisa menggeleng. Kami dibawa turun. Di pos, aku baru tahu, kami dinyatakan hilang 15 hari. 15 hari yang di kepalaku terasa seperti waktu yang koyak. Ada bagian yang jelas, ada bagian yang berlubang. Bima duduk terpisah. Ia tidak banyak bicara. Ketika ditanya nama lengkapnya, ia berhenti lama, lalu menjawab dengan ragu, seolah menyebut nama orang lain. Yoga dinyatakan hilang. Tidak ada jejak. Tidak ada barang. Tidak ada tanda perlawanan alam. Pencarian dihentikan dengan alasan yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Kami diminta menandatangani pernyataan. Tidak ada wawancara. Tidak ada media. Seorang pria tua, yang entah kenapa terasa familiar, hanya berkata pelan padaku. Gunung sudah mengembalikan yang diizinkan. Sejak hari itu, hidupku berjalan, tapi tidak sepenuhnya. Ada malam-malam tertentu saat aku terbangun dengan nama di ujung lidah, tapi aku tidak tahu itu nama siapa. Kadang, ketika hujan turun disertai angin dari arah timur, aku mencium bau kemenyan dan makanan hangat. Bima menghilang dari kehidupanku beberapa bulan kemudian. Bukan karena meninggal, tapi karena ia merasa kami tidak pernah benar-benar saling mengenal. Aku tidak memaksanya. Tentang Yoga, namanya perlahan tidak disebut. Seperti diminta untuk dilupakan. Namun setiap tanggal tertentu, tanggal yang tidak pernah kuingat asalnya, aku bermimpi berada di sebuah pasar di tengah kabut. Lapak-lapak sudah tutup, lampu minyak tinggal satu. Di kejauhan, seorang lelaki berdiri membelakangiku. Aku tidak pernah mendekat. Aku tidak pernah memanggil. Karena aku tahu, Gunung Lawu tidak pernah benar-benar melepaskan apa yang sudah mengenalnya. Dan jika suatu hari kamu mendaki, lalu mendengar suara pasar di tengah hutan, jangan cari sumbernya, turunlah, dan pulanglah selagi namamu masih milikmu.